once again. Halo anak-anak hebat semuanya, kali ini Ibu Sinta akan mengajak kalian belajar tentang wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber atau orang yang diwawancara atau pemberi informasi. Karena narasumber ini adalah orang yang memberikan informasi, maka hendaknya kalian mencari narasumber yang benar-benar menguasai materi atau masalah yang akan kalian tanyakan kepada narasumber tersebut. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara serta-merta. Wawancara ini dilakukan secara alamiah dan spontan. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Dalam wawancara ini, pewawancara membuat kerangka atau pokok masalah yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Yang ketiga, wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang dibakukan. Urutan, kata-kata, dan cara penyajian pertanyaan untuk jenis wawancara ini sudah ditetapkan. Dengan demikian, pihak pewawancara hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan itu. Selanjutnya, menurut tempat dan jumlah pesertanya, wawancara dibedakan menjadi wawancara tertutup dan wawancara terbuka, seperti talk show, gelar bicara, dan lain-lain. Sekarang kita coba lihat apakah itu wawancara tertutup. Wawancara tertutup umumnya dilakukan berkenaan dengan masalah-masalah yang bersifat pribadi atau rahasia. Lalu wawancara terbuka dilangsungkan dengan permasalah yang menyangkut kepentingan umum. Dalam wawancara terbuka, jumlah penanya bisa lebih dari satu orang. Begitu juga dengan narasumber. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber atau responden. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan kelengkapan isi 5W1H. Yang keempat, melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik, dan benar. Yang kelima, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber, dapat menggunakan alat perekam sebagai alat bantu. Yang keenam, menulis laporan hasil wawancara. Untuk poin ketiga, maksudnya 5W1H itu adalah kata-kata tanya yang biasa kalian lakukan. Kami melalui Skype. Jadi kami akan langsung saja menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang disampaikan melalui media sosial nih, Dok. Yang pertama, ini pertanyaan dari Vio Vatikani. Apakah orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini memang akan sembuh total dan apakah akan lebih rentan terkena penyakit yang lain atau bahkan kembali lagi terkena COVID-19? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, ini studinya belum banyak ya, Mas Timothy. Jadi memang virus ini kan mutasinya terkenal banyak sekali dan cepat sekali bermutasi. Tapi untuk menderita virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsal. Siang ini saya akan mewawancarai ibu saya yang berkaitan dengan home learning. Bagaimana tanggapan ibu tentang home learning? Tanggapannya baik, setuju. Di tengah pandemi virus corona, pemerintah sudah mengambil kebijakan yang sangat tepat. Bagaimana perasaan ibu ketika menjadi guru pendamping di rumah? Perasaannya senang, karena secara tidak langsung bisa menyaksikan anak belajar di rumah. Apakah ibu suka home learning? Suka, jadi bisa ikut belajar sama anak-anak. Ibu, kira-kira sampai kapan kita belajar jarak jauh seperti ini?
Mudah-mudahan secepatnya kita bisa kembali ke sekolah ya. Apa hal yang paling Ibu sukai selama home learning ini? Suka, kadang antusias aja gitu ngelihat anak-anak belajar di rumah. Hal apa yang membuat Ibu kesal saat belajar jarak jauh? Hal yang membuat ibu kesal kalau lihat anak disuruh belajar susah, nggak mau belajar, males. Kalau Ibu boleh memilih sekolah atau home learning, apa yang Ibu pilih? Belajar di sekolah. Pengalaman apa saja yang Ibu dapat selama home learning? Pengalamannya banyak sih, jadi bisa ikut belajar, bisa banyak tahu pelajaran-pelajaran yang udah ibu lupa. Pelajaran apa yang ayah dan ibu dapatkan dari home learning? Pelajarannya banyak, jadi bisa di satu sisi kita bisa kumpul bareng di rumah, menyaksikan anak-anak belajar. Gitu. Berapa banyak kuota yang ibu habiskan? Sedikit banyaknya kuota itu nggak jadi masalah buat saya, buat ibu. Soalnya kecerdasan anak, memajukan anak itu lebih penting dibandingkan segalanya. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya wawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.